Dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi inti Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu atau presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Betul. Ya Bu ya. Iya. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif ya Bu, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik nih Bu nih kompetensinya? Iya. Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sudah sampaikan Bu, ada 3 itu. Nah, yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh gitu ya Bu. Jadi indikator ketercapaian dari coaching yang nanti Ibu lakukan adalah tadi 2 hal, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul ya. Ibu. Nah nih Bu Jihan, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai dalam hal ini? Iya. Jadi Ibu, indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan ini adalah ketika coach ini mampu mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, kemudian dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang sedang dia hadapi. Oh, jadi indikator ketercapaiannya adalah si coachnya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Gitu ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Baik Bu Jihan. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Jihan untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Kiki. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Bu Kiki, dengar-dengar nih katanya hari ini ada yang mau Ibu Kiki sampaikan nih ke saya, ada yang mau Ibu Kiki curhatin nih ke saya. Mangga Ibu. Iya benar nih Bu. Saya tuh ingin ada yang saya sampaikan ke Ibu Jihan. Jadi ada yang mau saya curhatkan. Iya, mangga Ibu silakan. Begini Bu, terkait dengan murid-murid kelas saya perhatikan mereka itu sering mengeluh bosan di kelas, dan mereka juga sering bolos, lebih nyaman di kantin mereka itu, jadi jarang berada di dalam kelas. Nah, karena itu saya tuh bingung untuk memberikan motivasi dalam pembelajarannya nih. Iya. Jadi hal ini terjadi tidak hanya di pelajarannya saya aja nih Bu. Iya. Banyak juga di mapel-mapel lain, di guru lain. Iya. Jadi mereka juga sering mengeluh, teman-teman saya itu, rekan-rekan guru saya itu Mengeluhkan hal yang sama ya Bu? iya. Jadi untuk itu tuh saya tuh harus bagaimana nih ya Bu ya? Iya. Baik. Oke Ibu, jadi kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan yang Ibu Kiki saat ini sedang hadapi itu berarti murid-murid yang suka bolos dan merasa bosan di saat pembelajaran berlangsung, begitu ya Bu ya? Betul Bu, betul. Mereka itu suka bolos dan merasa lebih nyaman berada di luar kelas. Oke, baik. Nah, Bu Kiki, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan kali ini nih Bu, apa yang Bu Kiki dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, yang saya ingin dapatkan adanya perubahan di kelas saya Bu. Saya menginginkan anak-anak itu lebih aktif di dalam kelas dan berada di ruangan kelas. Tidak ada lagi yang merasa nyaman di luar kelas, tetapi mereka merasa nyaman di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang saya berikan itu tidak tertinggal bagi anak-anak yang merasa bosan. Baik, berarti dari yang Ibu sampaikan itu ya Bu ya, Ibu ingin terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid ini tentunya yang mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu ya Bu ya. Tapi seringkali mereka itu mengalami
motivasi yang apa sih naik turun seperti itu ya Bu. Juga terkendala keterbatasan waktu untuk menyiapkan materi atau media pembelajaran seperti itu ya Bu. Iya, betul. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira kondisi yang saat ini Ibu sedang hadapi nih, pembelajaran yang berpihak pada muridnya di sekolah Ibu tuh kira-kira sudah ada di level berapa dan Ibu ingin tingkatkan ke level berapa? Kalau saya lihat sepertinya masih berada di level 6 ya Bu ya. Pada dasarnya peralatan guru juga inginnya menjadi teladan bagi murid yang ingin mencuri pelajaran yang menyenangkan. Tapi seringkali mereka juga mengalami motivasi yang turun ya. Untuk itu saya harus memberikan pembelajaran yang bervariatif yang membuat anak-anak itu menyenangkan proses Pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Berarti ada di level 6 ya Bu ya. Iya. Nah, kondisi sekarang ini kira-kira Ibu Kiki ingin tingkatkan ke level berapa Bu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Bu ya. Karena kalau untuk level 10 itu terlalu sempurna. Ya, Makanya saya pikir bertahap pelan-pelan namun pasti. baik. Baik, berarti dari level 6 ke level 8 seperti itu ya Bu. Nah, apa nih Bu rencana atau tindakan yang bisa Ibu lakukan atau bisa Ibu perbuat, seperti apa rencana atau tindakannya Bu? Sebenarnya masih saya pikirkan rencananya. Namun rencana yang ingin saya lakukan mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan antara saya dengan rekan guru yang berkegiatan seperti saya, seperti itu Bu. Iya, baik. Nah, selain dengan mentoring Bu atau dengan pendampingan tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada tidak Bu strategi yang mungkin bisa Ibu Kiki terapkan, misalkan dengan cara penyampaian agar teman-teman tuh merasa nyaman begitu Bu menerimanya tuh. Ada tidak strategi lain? Kalau berbicara strategi lain, mungkin saya akan membicarakan terlebih dahulu nih Bu ya, bersama dengan kepala sekolah atau dengan rekan guru sejawat untuk membuat semacam kegiatan pelatihan mungkin atau juga kegiatan workshop yang sering dilakukan sebulan sekali misalnya. Untuk tujuannya untuk memotivasi guru agar mampu menjadi teladan serta peningkatan kompetensi guru itu sendiri, khususnya dalam hal pembelajaran yang berorientasi terhadap murid. Itu Bu. Baik Bu, berarti mentoring seperti itu ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Kiki membutuhkan support atau membutuhkan bantuan dari siapa dan bagaimana itu Bu? Iya Bu, mungkin minta bantuan pada rekan guru yang di sekolah yang memang sudah secara konsisten menerapkan pembelajaran menyenangkan, juga secara mampu memberikan keteladanan bagi murid. Misalnya di sekolah itu ada Pak Umar, terus ada juga nanti itu Pak Haikal. Iya. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring seperti itu ya Bu, dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kapan nih Bu kira-kira apa yang Ibu akan lakukan ini bisa terrealisasi? Ininya sih secepatnya Bu. Insya Allah 3 atau 4 hari ini saya akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Bu Kiki, bagus sekali tadi apa yang sudah Ibu Kiki sampaikan ke saya. Nah, kira-kira nih Bu Kiki dari percakapan yang kita lakukan kali ini apa sih yang Bu Kiki dapatkan Bu? Dari yang percakapan kali ini, hari ini yang saya dapatkan adalah gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya
yang sudah konsisten memberikan keteladanan dan menerapkan pembelajaran berpihak pada murid dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu. Iya. Baik, berarti Bu Kiki sekarang sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan agar rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu bisa konsisten memberikan keteladanan dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan. Saya tunggu ya Bu nanti cerita-ceritanya. Semoga rencana-rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi ke saya saat mentoring nanti bisa terrealisasi ya Bu ya. Baik. Ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan dari apa yang saya lakukan ini bisa memberikan manfaat dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik di Amin, sekolah amin. saya ya Bu ya. Amin Bu, insya Allah. Amin. Terima kasih Bu Kiki. Good luck ya Bu Kiki. Assalamualaikum Bu Jihan. Waalaikumsalam Ibu. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya Bu, kemarin Ibu sudah melakukan coaching sama Ibu Kiki. Sudah Ibu, alhamdulillah kemarin itu sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Kiki. Ya, oke. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, pasca observasi yang Ibu lakukan sama Ibu Ya, Kiki. silakan Ibu. Gini Bu, sebelum penutupan ini ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan pada Ibu, ketika melakukan proses coaching itu terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Iya, di coaching kali ini ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian juga dengan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Oh gitu ya Bu Jihan. Menurut saya sebagai observer nih Bu, tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Kiki itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirtanya, dan Ibu Kikinya juga berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Jihan sehingga Ibu Jihan bisa menemukan solusi dan dari permasalahan Ibu sendiri. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Bu. Bagus sekali, semua berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya ya Bu ya. Sebelum kita tutup nih Bu Jihan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Iya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu. Lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan proses coaching ke depannya itu dengan lebih baik lagi. Oh, baik-baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik ya Bu ya. Ya, amin. Dan demikian juga observasi kita kali ini. Semoga juga bisa memberikan banyak input ya, masukan untuk langkah-langkah kita ke depan supaya observasi ataupun coachingnya bisa menjadi lebih baik. Amin. Saya tutup ya Bu ya, Iya, untuk Ibu. kesempatan ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kiki. Ya Allah. Gimana kabarnya Bu Kiki, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Habis dari kelas ya tadi? Ya Allah, Iya. rajin banget Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Cina? Alhamdulillah Ibu sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ibu Kiki sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Kiki, nanti kan kita hari ini akan melakukan proses coaching ya. Maksudnya Bu Kiki kan nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah, nanti sebelum Bu Kiki melakukan proses coaching, saya ada beberapa hal nih Bu yang saya mau tanyain ke Ibu. Boleh Bu Jihan, silakan. Iya. Jadi Bu, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Kemudian juga nanti saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian juga nanti saya akan mendengarkan Bu respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan
pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan antara lain ada kemitraan, kemudian juga ada proses kreatif ya Bu ya. Kemudian juga ada satu lagi memaksimalkan potensi. Mungkin Bu, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu, boleh Bu? Boleh Bu Jihan, silakan. Iya, untuk yang pertama nih Bu, yang ingin saya tanyakan ke Ibu Kiki sebagai coaching, apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oh iya, baik. Jadi ada 3 kompetensi nih Bu ya yang ingin dikembangkan ya Bu. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian juga yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana Bu kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan sih Bu, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Yang satunya kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Bu ya? Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa aja sih Bu? Indikator ketercapaiannya dari coaching yang akan saya lakukan adalah coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching tersebut dapatkan. Terus coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah apa saja nih dari penyelesaiannya itu loh Bu. Oh iya, baik, seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi Bu Kiki, indikator ketercapaiannya itu ada pada saat coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu ya? Iya betul Bu Jihan. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Nah, silakan sekarang Ibu bisa melakukan proses coaching bersama dengan coachingnya ya Bu ya. Nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik, siap Bu Jihan. Iya, mangga Ibu, silakan. Terima kasih Bu Jihan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ipa. Waalaikumsalam Bu Kiki. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Ipa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Kiki. Iya, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah baik Bu Ipa. Dengar-dengar katanya ada yang mau dicurhatin Bu Ipa, atau mau ada yang disampaikan terhadap saya. Apa ini kira-kira? Iya Bu Kiki, benar betul sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan saya Bu Kiki. Ada waktu Bu Kiki? Mangga Ibu, bisa, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu nih ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau bisa disilakan aja. Oh iya Bu Kiki, begini Bu Kiki, terkait dengan murid-murid saya di kelas nih Bu, saya perhatikan mereka sering ngeluh, bosen kalau di dalam kelas. Sebagian dari mereka karena bosen, jadi bolos Bu ketika di jam pelajaran berlangsung. Kalaupun mereka misalnya masuk kelas juga mereka pasti asik ngobrol, tidak fokus memperhatikan gurunya gitu ketika menyampaikan pelajaran. Nah, rekan-rekan guru juga sama Bu, mengeluhkan hal yang sama seperti tadi yang saya sampaikan ke Bu Kiki. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan dari Ibu Ipa adalah murid-murid yang suka bolos dan merasa bosan saat pembelajaran di kelas, begitu ya Bu? Iya betul Bu Kiki, anak-anaknya ada beberapa yang bolos karena bosan di dalam kelas. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Ipa dapatkan? Dari percakapan ini tuh Bu Kiki, saya berharap ada perubahan di kelas gitu. Jadi anak-anak tuh tidak merasa bosan, tapi mereka merasa termotivasi dan antusias mengikuti pelajaran gitu Bu Kiki.
Baik. Jadi yang Bu Ipa harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa aja yang Bu Ipa lihat atau yang Bu Ipa dapatkan? Iya Bu Kiki, saya berharap dan menginginkan teman-teman saya atau rekan guru itu memberikan contoh keteladanan serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu, yang sekiranya siswa itu tidak jenuh dengan pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelasnya. Murid-murid itu jadi timbul keaktifan juga dalam belajar dan merasa senang, betah di kelas gitu, sehingga mereka tidak melakukan sikap-sikap yang indisipliner gitu. Dengan salah satu contoh tadi bolos Bu, mereka bisa menghargai dirinya sendiri, berlatih dengan berperilaku baik, kemudian tertib, hormat kepada gurunya. Nah, hal ini penting ya Bu ya, karena kalau mereka dibiarkan seperti itu nanti pasti akan berdampak tentunya ke masa depan mereka. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya? Iya betul Bu. Dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira saat ini nih di level berapa nih Bu? Yang saya amati sih Bu, sepertinya masih di level 5. Pada dasarnya rekan-rekan guru itu pasti juga ingin menjadi teladan yang baik bagi muridnya dan juga mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ketika di dalam kelas. Tapi seringkali mereka mengalami motivasi yang naik turun gitu Bu, sehingga terkendala lah, atau juga memiliki keterbatasan waktu sehingga mereka keteteran juga menyiapkan materi dan media pembelajarannya. Oke, kalau di level 5 nih ya Bu ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu bisa ditingkatkan agar lebih terlihat adanya perubahan, guru mampu menjadi teladan dan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan? Kalau kira-kira saya sih ada di level 8 Bu ya, bisa ditingkatkannya, karena kalau level 10 sepertinya sesempurna itu gitu, kayaknya belum bisa mencapai kalau angka di level 10. Mungkin nanti prosesnya pelan-pelan Bu, untuk angka level 8 juga kami tetap berproses gitu Bu. Baik, dari level 5 menuju ke level 8, kira-kira usaha apa nih ya Bu ya yang akan Ibu Ipa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah itu dia Bu Kiki, saya sedang memikirkannya apa kira-kira langkah-langkah saya untuk bisa meningkatkan level ke 8 gitu ya Bu ya. Nah mungkin untuk tahapan pertama saya akan melakukan mentoring, barangkali seperti pendampingan individu Bu, antara saya dengan rekan guru secara bergantian begitu Bu. Oke. Selain dengan mentoring dan pendampingan, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin bisa Ibu Ipa terapkan? Misalnya dengan cara penyampaian agar teman-teman itu nyaman begitu menerimanya. Kayaknya kalau bukan mentoring Bu, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah Bu Kiki, atau dengan rekan guru untuk membuat semacam kegiatan pelatihan lah gitu, atau juga seperti semacam workshop Ya. yang tujuannya untuk memotivasi guru agar mampu menjadi teladan dan juga meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Nah, dari ketiganya ini ya Bu, kira-kira Bu Ipa untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu ya? Kayaknya menurut saya sih Bu, yang mudah untuk dilakukan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat itu kayaknya mentoring Bu. Sebab kalau yang workshop ataupun kegiatan lain itu membutuhkan persiapan yang cukup matang dan juga harus ada indikator lain untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi yang lebih mudah mentoring untuk saat ini. Oke, mentoring ya Bu ya.
Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ipa ini meneruskan menerima supportnya atau memerlukan bantuan itu dari pihak mana aja ya Bu? Kalau untuk mentoring Bu, mungkin saya akan minta support atau bantuan kolaborasi ya dengan rekan sejawat atau teman guru yang ada di sekolah gitu, yang sekiranya bisa konsisten Bu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, juga sudah secara konsisten mampu memberikan keteladanan bagi murid. Misalnya di sekolah itu ada Pak Umar misalnya, dan juga nanti saya akan minta bantuan pada Pak Haikal, ada Bu guru yang bisa dijadikan role model untuk anak. Oke, baik. Berarti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi gitu ya Bu ya? Iya Bu. Kapan itu Bu kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, insya Allah mungkin 3 atau 4 hari ke depan ya, saya akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru tadi yang saya sebutkan untuk bisa kolaborasi di sekolah dan juga untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Bu Ipa, bagus sekali. Kira-kira Bu Ipa dari percakapan kali ini apa sih yang Bu Ipa dapatkan? Tentunya Bu Kiki, dari percakapan kita hari ini ya, saya sudah menemukan gambaran cara sehingga bisa terjadinya perubahan di sekolah, tentunya di dalam kelas Bu, yang tadi saya sampaikan kepada Ibu, cara yang mungkin dalam waktu dekat ya saya bisa laksanakan adalah tadi mentoring Bu. Kemudian juga saya pasti akan melakukan kolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan saya yang bisa berkompeten dalam hal ini, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, dan juga bisa menjadi keteladanan atau contoh role model untuk siswa di kelas. Itu Bu. Baik Bu Ipa, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan agar rekan-rekan guru konsisten memberikan keteladanan dan menerapkan pembelajaran berpihak pada murid nih dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Saya tunggu ya Bu ya, nanti kabarnya setelah Bu Ipa melaksanakan mentoring. Saya udah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita-ceritanya lagi dari Bu Ipa. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan terrealisasi Ya Bu dengan Kiki. baik. Ya Bu Kiki, terima kasih ya. Ibu Kiki sudah memberi saya waktu untuk saya berbagi cerita, dan sehingga tindakan-tindakan yang akan saya lakukan juga menguatkan setelah bisa ngobrol sama Ibu. Terima kasih Bu Kiki Ya, atas sama-sama waktunya. Bu Ipa. Nanti kedepannya kalau ada yang mau diceritakan kembali bisa langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Siap, Nanti siap, kita Bu bisa Kiki. ngobrol-ngobrol. Baik, Bu. Kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Iya Bu. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kiki. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Jihan. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Nah Bu Kiki kan tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Ipa ya Bu ya. Nah sebagai penutupan nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi. Ini tentunya pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Nah yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, apa aja Bu yang sudah Ibu lakukan di saat proses coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Ya, baik Bu Kiki. Nah, menurut saya nih Bu sebagai observer tadi proses coaching Bu Kiki dengan Bu Ifah itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Nah, dan Ibu Kiki juga sudah berusaha saat proses coaching
coaching tadi itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Iva, yang mana Bu Iva itu dari pertanyaan yang Ibu Kiki berikan itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang tadi Ibu lakukan itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu Bu, yang ada 3 itu ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, apa nih Bu kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Ibu ya proses kita, sehingga nantinya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Iya, baik begitu ya Bu ya. Nah, semoga Bu kedepannya nanti Ibu Kiki bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Kemudian juga saya pikir untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Observasi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, dari proses pengamatan yang saya lakukan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan masukan, memberikan input buat Ibu nanti kedepannya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih kembali dengan senang hati Bu Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.